We'll talk about human resource development, people development. Kita akan bicara mengenai bagaimana pengembangan people talent saat ini, dan saya melihat bahwa zaman sudah sangat berubah sama sekali. Perusahaan-perusahaan seperti kita ini sekarang sudah tidak lagi menjadi nomor satu di dunia karena perusahaan-perusahaan nomor satunya sudah bergeser ke bidang teknologi, right? Jadi, jika kita lihat daftar Fortune 500, itu nomor satunya sekarang Amazon, hampir 2 triliun US dollar market kapitalisasinya, kemudian Microsoft, kemudian Google, Alphabet, kemudian lalu ada nama di situ di 10 besarnya Tencent. Ini perusahaan yang dulunya saya pikir nggak bakalan paham kita ini perusahaan apa ini gitu. Ya, jadi salah seorang teman saya bekas Menteri Energi dulu cerita dia sekitar 15 tahun yang lalu pernah makan bareng-bareng gitu dengan orang, kemudian di sebelah mejanya salah satu konglomerat Indonesia lagi makan sama orang anak muda dari China, mereka ngomong bahasa Mandarin, kemudian begitu selesai makan, Taipan ini datang ke mejanya bilang, ini orang-orang ini gendeng ini katanya. Kenapa Pak? Katanya. Dia mau menawarkan perusahaannya seharga 40 juta dolar kepada saya, sementara perusahaannya nggak jelas. Loh, perusahaan apa? Perusahaannya bergerak dalam bidang game online. Well, game online itu 40 juta US dollar itu mahalan Pak, 60% sahamnya 40 juta US dollar. Dan dia tolak saat itu. Jadi sekarang mungkin Taipan itu termasuk salah satu orang yang paling menyesal di seluruh dunia karena perusahaan tersebut namanya Tencent. Dan market kapitalisasinya lebih dari 600 juta US dollar. So, Anda bisa bayangkan bahwa games online itu nyari duitnya sangat beda dengan kita yang setengah mati harus berurusan dengan mesin dan sebagainya. Mereka berurusan dengan interaction of people, right? Jadi kalau mungkin bisa bayangkan bahwa Anda main game gratis, download gamenya, ambil misalnya gamenya pukulan gitu, 1-1 lawan 1, muka lawannya bisa diganti sama muka bosnya pula gitu, biar semangat mukulnya. Dan itu Anda 30 game pertama menang terus tuh. Tapi kemudian game ke-31, ke-32, dan seterusnya mulai kalah, dan kalah terus. Dan Anda udah mulai ketagihan mainnya. Lalu tiba-tiba muncul, mau beli pedang nggak? Pedang harganya $1. $1 itu sekitar 14.300 ya. Anda nggak mikir 14.300 lagi seru-serunya main game. Anda beli pedang 14.300, menang lagi. Sampai game ke-100 mungkin masih menang. Tapi habis itu kalah terus lagi, nggak pernah bisa menang. Anda kemudian ditawarkan, mau beli perisai nggak? Terus kayak gitu nggak sadar kita udah belanja. Dan Anda bayangkan ada sekitar 700 juta orang tergabung dalam komunitasnya Tencent. 700 juta orang itu sekali mengeluarkan 14.000, $1 aja udah 700 juta US dollar. And that's the way they make business nowadays. It's totally different way of doing business. Jadi kalau dulu perusahaan-perusahaan yang besar itu mindsetnya harus berubah sekarang. Jadi yang pertama menurut saya Anda harus punya apa yang kita sebut sebagai energi. Energi untuk belajar. Energi untuk maju. Energi untuk memperbaiki diri sendiri.
energi untuk mengevaluasi diri sendiri. Jadi tadi Mark mention about the energy to develop yourself. It's very important karena saya dulu pernah merasakan di mana saya menggantungkan karir saya, pendevelopan diri saya kepada tim HR, kepada perusahaan. Apa yang terjadi adalah kalau saya tidak termasuk yang diperhatikan, kalau saya tidak termasuk talent yang besar, maka saya tidak akan pernah bisa maju. Nah, kalau saya harus pengen tetap maju, supaya kan nggak selalu kita berada di on the top. Kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang ada di tengah gitu. Supaya tetap maju, kita harus melakukan self-development. Ketika saya ubah mindset saya, ini saya dulu frustrasi karena nggak dikirim ke luar negeri untuk training. Saya merasa nggak adil, udah deh saya kerja salah-salahan aja deh gitu. Dan selama berapa tahun saya kerja kayak begitu, hasilnya nol besar teman-teman. Kita kalau tidak mendevelop diri kita, yang rugi kita sendiri. Jadi ketika saya ubah mindset saya bahwa ini gue harus jalan sendiri nih, harus cari-cari cara sendiri bagaimana untuk belajar. Saya baca katalog sendiri, saya nanya sama orang, saya minta di coaching sama yang lebih senior bagaimana untuk melakukan perbaikan, mempelajari sesuatu yang lebih baru dan sebagainya. Akhirnya I go up. So learning is individual responsibility, teman-teman. Learning adalah individual responsibility. Dan kita harus punya energi buat itu. Energi untuk maju itu juga memerlukan kemampuan untuk menghasilkan ide. Kita gampang banget jadi robot. Setiap hari masuk kena rutinitas yang biasa, and then we become robot. And then we don't know lagi kemudian apa yang harus kita lakukan secara berbeda. We are very easy to become robot. Karena kemudian pekerjaan kita sudah cukup menyita waktu kita untuk berpikir secara berbeda. Oleh karena itu kita harus harus punya energi sendiri bagaimana menghasilkan ide. Saya dulu ditanya ketika waktu pertama jadi CEO, Pak, kenapa nggak banyak orang Indonesia yang jadi CEO di Indonesia, di perusahaan asing Indonesia? Nah, itu saya mencoba mencari jawabannya, tanya ke sana kemari. One of the answer saya dapat adalah kita terlalu gampang untuk bilang yes. We are very easy to say yes. We are very good on saying yes. But we are not good enough on saying no. Kita nggak cukup bagus untuk bilang tidak karena saya pikir dulu, tapi sama bos yang harus bilang yes. Begitu bilang no, ntar kita dimutasi jauh nih urusannya nih gitu. Tapi ternyata kemudian yang saya pelajari begini, orang-orang yang cuma bilang yes, tapi nggak mampu memberikan feedback, nggak mampu memberikan input, nggak mampu memberikan ide, ini adalah doers, pekerja. And once you become a doers, you always become a doers. Untuk bisa growth, Anda harus punya mindset sebagai seorang leaders. Mindset leaders itu adalah Anda punya confidence kalau untuk apa yang saya kerjakan, saya adalah yang terbaik. Because that's why I got this responsibility. I'm the best on doing this. And because of that, you know how should we do it better. You have the idea, oh mungkin harusnya melakukan seperti ini, oh mungkin kita harus lakukan meetingnya secara begini, oh mungkin kita harus melakukan kerjasamanya secara seperti ini. Nah, untuk itu harus menyampaikan idenya. Bisa diterima atau tidak idenya, that's a different story. But do you have the idea or not? That's what we need. That's what the growth mindset is all about. Have an idea. Dan untuk itu, kita harus punya kemampuan bertanya terus-menerus. And we are not good enough on this. Orang Indonesia ini kita nggak jago untuk bertanya. Kita diajarin lebih banyak untuk menjawab. Walaupun seringkali nggak berhubungan dengan pertanyaannya. Tapi kita nggak jago untuk bertanya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan kalau kita bicara mengenai why not? Kenapa nggak kita lakukan seperti ini? What if? Gimana kalau kita lakukan seperti ini? What can we do differently? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengubah banyak hal yang membuat kita kemudian
akan menjadi berbeda. Kalau cuma menjawab dan menjelaskan, itu we will be on average. Kita menjadi rata-rata. So we have to have the energy to learn about ourselves, to move untuk menjadi lebih baik. Dan untuk itu jangan ragu untuk bertanya. Bertanya terhadap diri kita sendiri juga termasuk. Jadi sangat diperlukan kemampuan untuk percaya diri tadi. Dan percaya diri adalah proses yang sangat unik gitu ya. Saya selalu berpikir percaya diri itu dulu adalah bagaimana supaya kita terlihat di depan orang banyak. And that's how do I define self-confidence. How do I look in front of others? How does people see me? Like what I want. Sometimes like what they want. What the common people say that this is what's good. Jadi saya nggak pernah berani pegang mic di depan publik waktu itu. Karena saya selalu mikir, ini gimana nih, saya duduk di kursi roda, jadi pembicara, orang bisa ngelihat saya apa enggak, saya menguasai materinya apa tidak, botak saya ketutupan apa enggak, pakaian saya benar apa enggak, gitu. Always thinking about how does people think about me, which is totally wrong. Because I found bahwa percaya diri pada dasarnya adalah it's a learning process. How do you want to learn something? You know, kita ini pada dasarnya seringkali secara tidak sadar membangun benteng di sekeliling kita. Membangun tembok di sekeliling kita. Daerah di luar tembok itu kita nggak berani mikir. Apalagi mau ke sana. Daerah di belakang tembok ini nyaman bener kita. This is area where we want to stay, where we want to, wah oke, kita oke nih di sini nih. Nyaman betul. Tetapi what I learned about growth leaders, about good leaders, adalah great leaders runs extra miles. Mereka akan dobrak temboknya, mereka akan lari ke tembok, melompati pagarnya, akan lari ke daerah baru, learn something, mungkin jatuh dulu, tapi kemudian bangun lagi, kemudian lari lagi. They will learn something, they will continuously always learning. Dan ini yang kemudian ketika saya ubah mindset saya, paradigma saya, saya megang mic untuk bicara ini adalah proses pembelajaran saya, and then I got my confidence. Begitu juga dengan teman-teman, ketika Anda ingin maju, Anda harus punya confidence bahwa your process of learning ini adalah part of improvement diri Anda sendiri. And that will make you have the confidence to go through. Kalau nggak bisa ini. Anda selalu mikir, tapi ntar kelihatannya orang lain gimana nih, kalau saya banyak nanya, ntar dianggap cari muka nih, ntar kalau always like this, ntar kalau begini gimana, ntar kalau begini gimana. No, you go straight, you believe this is what the right things to do, and then, you know, as long as niatnya baik, bahwa ini adalah tujuan untuk proses pembelajaran, you will be fine. So that's number one. Energy, right? Energi untuk learning, energi untuk confidence, energi untuk get improvement. Kemudian yang kedua adalah energize. You got to be able to energize others. Harus bisa mengenergize orang lain juga, sehingga orang lain bisa berenergi kita. Nah ini sekarang kita harus lihat konsep leadership dari konsep keseluruhan. Selama ini selalu saya merasa bahwa orang bicara leadership selalu bicara mengenai leaders. Padahal nggak mungkin Anda menjadi leaders kalau misalnya Anda nggak punya followers. Anda nggak mungkin jadi leaders kalau Anda belum pernah jadi followers. You will always become in that situation, leaders and followers together. And the followers is your team. Jangan lagi pakai istilah anak buah. Anak buah kan bahasa Inggrisnya aja nggak ada. Masa fruit child kan nggak mungkin. Pak Roman kan nggak manggil timnya anak fruit child gitu. Jadi
kita nggak punya anak buah, kita punyanya tim yang kebetulan report kepada kita barangkali, right? Yang saat ini kebetulan report kepada kita. Nah, treatmentnya beda itu antara treatment anak buah dengan treatment, seorang tim. Karena begitu Anda men-treat followers Anda sebagai tim, maka Anda part of them. Your job is to make them well. My dissertation itu proof bahwa good leaders with good followers will become a better leaders. Good leaders with bad followers will become a bad leaders. So the job of a leaders is to create more leaders. Dan ini penting sekali. Karena seringkali kita merasa bahwa sebagai leaders yang harus diperbaiki diri kita. Trainingnya leadership style, leadership skill, dan sebagainya. Nggak pernah belajar bagaimana understand the followers. Padahal leadership is a perception of the followers. Kalau persepsinya beda, misalnya menurut Anda good leader adalah mempunyai visi yang kuat. Anda terus ngomong tentang visi. Sementara menurut followers Anda, menurut tim Anda, good leaders adalah orang yang berani, yang bisa memberikan. Kan gitu kan, artinya. Sorry Pak Ido, mungkin perlu bisa di mute. Oke. Sementara menurut tim Anda, yang namanya good leaders adalah yang melakukan eksekusi. Yang terjadi adalah Anda ngomong 5 tahun ke depan kita begini, 5 tahun ke depan kita begini, sementara tim Anda bilang udah deh Pak, nggak usah ngomong soal 5 tahun lagi, 5 tahun, tanda tangan aja dokumennya cepet-cepet Pak, biar kita bisa jalan nih sekarang gitu. Gap, semakin lebar gapnya, semakin kurang terjadinya interaksi. Kalau Anda tanya saya sampai sekarang, bahwa yang namanya leadership adalah is all about interaction. Anda lihat perusahaan-perusahaan yang maju tadi, the way they lead the team, the way they move, the way they create innovation through the interaction. Informal interaction yang kuat sekali sehingga menghasilkan bagaimana mereka menghasilkan ide dengan cepat. Semuanya adalah pergerakan mengenai menghasilkan ide dengan cepat. Bagaimana melakukan inovasi dengan cepat. Bagaimana memperbaiki situasi dengan cepat. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan efisien. Bagaimana menekan cost dengan... Semua adalah mengenai how to create the new things. Dan ini terjadi dengan baik ketika terjadi komunikasi yang bagus antara atasan dengan yang bawahan. Ataupun dengan antara sesama peers. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan bahwa kemampuan yang penting kedua Anda miliki adalah yang disebut dengan energize tadi, mengenergikan orang lain sehingga mereka mampu berenergi Anda untuk melakukan tugasnya dengan baik. So, bisa dilihat hubungan antara atasan dengan bawahan dan ini adalah konsep leadership, bahwa leadership adalah segitiga antara leaders, followers, dan situation. Different leaders, different followers, different situation, different way of leading. Kita yang ngikutin. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang ke saya, Pak, saya punya tim milenial banyak nih Pak, sekarang gimana mereka nggak mau ngikutin Anda? Loh, salah konsepnya. Anda nggak bisa memaksa mereka ngikutin Anda. Zamannya zaman mereka kok. We have to learn how to empower them. We have to learn them. Understand them. Understand the way they talk. Understand the way they think. Understand the way they have a perception about leadership. And then you can lead them. Otherwise, it's difficult. Nggak mungkin memaksakan angkatan orang yang udah berumur 50 tahun, cara berpikirnya, untuk masuk kepada angkatan yang masih berumur 20 tahunan. Salah itu, kebalik. Kita harus belajar gimana orang 20 tahun berpikir sehingga we know how to empower them. The third things adalah, jadi yang pertama energy, yang kedua energize, yang ketiga adalah age. Age ini Anda harus punya keberanian. Anda harus punya prinsip. Kadang-kadang
kita harus sometimes mengambil keputusan berat sebagai seorang leaders. Kan rule-nya leaders adalah number one, we cannot satisfy everybody kan. Number two, the job of a leader, leaders deal with tough issues. Number three, there is always a trade-off about, any decision that we make. Nah, untuk itu Anda harus punya edge. Things yang related kepada integritas misalnya, Anda harus siap mengatakan tidak. Saya tidak bisa melakukan hal ini. Dan itu sangat diperlukan dalam konteks leadership mindset, growth mindset yang perlu sekarang. You have to have the integrity to be able to move. You have to comply with your regulation, your company regulation untuk bisa maju dengan baik. Terakhir adalah execute. Jadi, sebaik-baiknya seorang leaders, kalau dia tidak melakukan eksekusi, maka dia tidak akan pernah dianggap memiliki legacy pada akhirnya. You gotta execute. Especially di dunia yang seperti pandemi sekarang ini, kita kan fokusnya jadi 3 ya. Embrace the reality, redefine the winning, kemudian execute with focus. That's how we do it in the pandemic. Nah, maka eksekusi itu tadi adalah bagian penting dari apa yang Anda harus lakukan sebagai seorang leaders. Nah, sebelum kita masuk tanya jawab, saya punya cerita sendiri ya. Saya pikir selama sekitar, jadi itu 4E. 4E itu datangnya dari Jack Welch. Jack Welch itu CEO legendarinya GE. Energy, energize, age, dan execute. Selama 11 tahun menjadi CEO, saya merasa saya menemukan E yang kelima. E yang kelima tersebut adalah endurance. And this is the mindset that you need to have. Endurance. How do I define endurance? How do we work with the endurance? Saya sudah duduk di kursi roda ini selama 30 tahun. 34 tahun. Umur saya 17 tahun ketika saya divonis menderita kanker tulang belakang dan harus dioperasi, dan operasinya tidak berhasil sehingga saya harus duduk di kursi roda. Ketika ditanya bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan 30 tahun lebih dengan menggunakan kursi roda, saya bilang bahwa, waduh, saya nggak tahu waktu itu jawabannya apa. Saya pikir-pikir dulu deh, nanti saya tulis di Instagram saya, kemudian Anda follow aja, Anda upload, saya akan upload jawabannya di situ. Sekarang saya pikirkan sekurangnya ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk memiliki endurance tadi. Yang pertama, Anda harus punya faith, keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang Anda terima sekarang ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada Anda. Dan pasti akan ada yang lebih baik lagi akan datang sesudah itu. Karena saya bisa seperti sekarang ini, semuanya semata-mata karena Allah. Karena Tuhan yang mengatur kita menghadapi berbagai gejolak yang ada saat ini. Dan itu pula yang saya harap teman-teman punya. Faith, keyakinan. Saya tahu bahwa ini gampang lebih gampang diomongkan daripada dijalankan. Saya tahu. I know it's easier said than done. Tapi saya pernah buang faith ini dulu. Awal-awal saya sakit, saya buang faith ini. Saya seperti orang yang terombang-ambing di lautan gitu, nggak mau ngapain, nggak punya pegangan mau gimana. Sehingga akhirnya
nggak berhasil untuk ngapa-ngapain. Ketika saya punya keyakinan, saya punya pegangan, dan saya bahkan bisa melompat lebih tinggi. Percayalah, Allah akan memberikan hal yang terbaik bagi Anda. Akan dikasih jalannya. Oleh karena itu, yang pertama, faith. Itu tadi penting sekali. Yang kedua, friends. Saya tidak bicara family di sini karena family is given. Family will always support you. But friends, good friends will give you good energy tadi. Good friends will give you self-fulfilling prophecy. Keyakinan karena dipercaya. Lo bisa ngerjain ini. Oleh karena itu, oleh karena itu kita akan bekerja dengan sebaik mungkin. Saya bolak-balik tuh dulu waktu masih baru pakai kursi roda. Mau nonton konser, gue bisa nggak ya nonton konser? Lo bisa nonton konser selama lo mau. Teman-teman saya bilang kayak begitu. Dan itu yang membuat saya akhirnya bisa untuk melakukan banyak hal bersama-sama dengan teman-teman yang ada. Jadi friends itu sangat penting dalam pengembangan endurance kita. Selain family tentunya. Tapi family itu given, Anda pasti disupport. Kalau friends itu Anda harus cari. Kalau nggak punya friends, konsepnya adalah Anda respect somebody aja. Dulu saya pernah diingatkan bahwa kalau kau masuk sekolah, kantor, ketemu bos, pasti kau kasih senyum yang sangat bagus sekali. Nah, jangan lupa kasih senyum yang sama bagusnya ke office boy dan ke security. We are talking about respect. You will be respected if you are respecting others. Right? If you respect others, Anda akan direspect oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah fun. Hidup ini udah susah. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi dengan masalah apalah, kadrun lah, kampret lah, apalagi istilahnya waktu itu politik inilah itulah gitu. Jangan, udah deh, mendingan cari hobi. Sekarang lagi banyak hobi tanaman, hobi lari, hobi goes, hobi apa, make your life fun. And then you will become optimistic. Why we need to be optimistic? Because being pessimistic is not an option. Terakhir adalah fight. Jadi faith, friends, fun, and fight. Anda harus ngelawan. Kalau nggak ngelawan, kesusahan nggak akan hilang begitu saja. Saya ingat sekali waktu pertama kali saya kuliah dulu, ada tulisan di depan gitu, praktikum lantai 4. Mahasiswa baru berkumpul di lantai 4. Gimana caranya saya mau sampai lantai 4? Bisa nyampe lantai 2 aja belum tentu ini. Tapi orang yang nganter saya waktu itu kemudian sopir saya bilang, udah Pak, pegangan aja Pak. Mas, pegangan aja, ntar kita bawa ke atas. Saya bilang, kalian tuh kecil-kecil, nggak mungkin bisa ngangkat saya sampai atas. Mereka bilang, udah pegang aja dulu, ntar juga banyak yang bantuin. Dan ternyata benar, begitu saya mulai pegang gitu, banyak yang bantuin tuh. Orang yang datang, sini saya ngangkat, sini saya ngangkat kursinya, saya yang bawain tasnya, dan sebagainya. 4 tahun kemudian saya jadi insinyur. Dengan cara yang sama. Diangkat ke sana, diangkat kemari, diangkat ke sana, When you start to fight, a lot of doors are open. When you give up, all the doors are closed. Jadi itulah, apa yang bisa saya share kepada teman-teman sementara ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi, mudah-mudahan berguna 5E-nya dengan 4F-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hadri Satriago atas sharingnya yang inspiratif banget. Kita kasih applause dulu yuk Bapak Ibu sekalian. Kita kasih applause virtual dulu buat Pak Hadri Satriago. Oke, kita akan membuka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat nanti tersedia waktunya ya, karena pasti banyak banget nih yang ingin mengulik lebih dalam lagi dari pengalaman Pak Hadri Satriago. Saya buka sesi pertama dulu untuk 3 orang penanya. Bapak dan Ibu bisa raise hand ya untuk
ini apa namanya menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu akan mengajukan pertanyaan. Oke, silakan menggunakan fitur raise hand. Pasti sudah pada familiar ya, karena belajar online kan udah akhir-akhir ini sangat sering sekali menggunakan Zoom, udah jadi kebiasaan baru kita. Jadi silakan Bapak dan Ibu raise hand di fitur yang sudah tersedia, sehingga bisa segera diidentifikasi untuk Bapak dan Ibu diberi kesempatan mengajukan pertanyaan. Ya, pertama sudah ada Pak Ardian. Yang kedua Pak Aris, ada lagi satu orang lagi. Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu untuk 2 orang. Pak Ardian Deki. Oh, ketiga Pak Mukhlisin Haryanto. Wah, Pak Mukhlisin Haryanto nih rajin bertanya ini ya. Oke, 3 orang penanya adalah Pak Ardian, Pak Aris, dan Pak Mukhlisin. Pak Ardian Deki, silakan. Selamat siang Bang Andri. Ya, halo, kedengeran suaranya Pak Adrian. Oke. Sudah oke suaranya? Seberapa penting seorang leader itu mempunyai sebuah strategi. Terus apakah follower itu harus tahu, gitu, harus tahu semuanya, harus di-share ke semuanya, harus apakah kita biar sama antara leader dan follower? Mungkin itu aja. Oke, baik. 2 pertanyaan dari Pak Ardian. Pak Andri mungkin langsung kita jawab aja untuk pertanyaan pertama dari Pak Ardian. Silakan Pak Andri. Iya, kalau menurut saya harus punya strategi. Harus punya. Strategi itu kan adalah ini ehonya banyak ini sekali ya. Nah, tadi sih lancar pas Bapak sharing. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah strategi kita bicara mengenai apa yang kita punya sekarang untuk memaksimalkan mencapai apa yang kita ingin capai di masa ke depan. Jadi harus jelas strateginya, harus ngapain. Nah ini sekarang ada echo nih kalau di saya dengernya. Nggak tahu kalian teman-teman dengernya? Enggak Pak, oke Pak. Enggak Pak, oke. Oke. Jadi saya balik lagi bahwa kita punya strategi. Seorang leader harus punya strategi. Mau ngapain? What they want to do? How to make win? How to make you different than competitor? How to make the improvement of your current existing aset. Nah itu harus ada strateginya. Nggak bisa asal jalan aja. Yang kedua, kita dengan followers ya sebisa mungkin sih, sebanyak mungkin ya transparan ya, sebanyak mungkin. Bukan berarti semuanya kita transparan. Karena untuk membuat relationship, yang penting sebenarnya bukan transparansinya saja, tetapi informalitasnya gitu. Seberapa jauh kita bisa berinteraksi secara informal antara atasan dengan bawahan. Itu yang penting banget. Karena kalau misalnya terjadi gap, maka komunikasinya nggak jalan. Idea flow-nya nggak jalan. Dan itu akan membuat organisasi menjadi tidak efektif. Karena kita butuh mendapatkan ide-ide tadi, saya ceritakan, we need the ideas flowing. Dan ideas flowing itu paling bagus adalah bukan di meeting resmi, tetapi di meeting-meeting formal. Lagi ngopi, lagi nunggu mobil, lagi di jalanan, lagi di kantor, lagi mau, any place, kecuali ruangan meeting. Secara meeting formal. That's how we do, the informal exchange ideas. Sementara transparansinya
hal yang memang perlu dibuka, dia dibuka saja, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Ya, kecuali sesuatu yang konfidensial yang memang belum waktunya untuk dibuka, that's a different story. Gitu ya, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Handri. Bang Andi. Terjawab ya Pak Adrian ya. Oke, berikutnya ke Pak Aris Prasetyo. Silakan Pak Aris. Halo, Yap, selamat. Ya Pak Aris. Halo Pak, suaranya hilang Pak. Aris silakan. Sudah terdengar tadi sempat suaranya Pak Aris? Ya Bu, Ya. jaringannya jelek Bu. Oh ya. Sekarang gimana Pak Aris? Sudah bisa mendengar suara kami? Oh oke. Kayaknya agak trouble dengan sinyalnya. Pak Aris, mungkin pertanyaannya bisa dituliskan saja di chat ya. Kalau Pak Aris memang mengalami kendala di jaringan, silakan ketikkan pertanyaan di chat. Nanti akan saya bacakan ke Pak Handri. Kalau memang bermasalah sekali Itu jaringan. muncul. Pak Aris gimana? Itu muncul. Pak Aris? Tapi kayaknya freeze Pak Handri. Pak Aris? Iya kayaknya freeze nih. Oke, sambil menunggu mungkin Pak Aris mencoba sinyalnya lagi dan juga mungkin mengetik pertanyaannya. Kita ke penanya ketiga, tadi ada Pak Mukhlisin Haryanto. Nah, ini dia nih, Pak Mukhlisin Haryanto. Ya Pak, nah silakan. Ya, Pak Haryanto. Bapak-bapak mungkin jika kadang-kadang kita kalau video on-nya mungkin agak berat, nggak apa-apa, video off, apalagi kalau misalnya mau nanya nih, kayak Pak Hari tadi mungkin oke, begitu nyalain video jadi agak berat, di-off-kan saja videonya, yang penting suaranya terdengar, Pak Haryanto. Nah, ya, kedengaran Pak Haryanto. Gimana Pak Hari? Pak Haryanto? Ya, Pak Haryanto. Halo, bisa dengar? Nah, bisa dengar Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Pak Haryanto? Iya, Pak Haryanto? Kayaknya juga agak kendala ini di jaringannya nih ya. Ini satu hal yang sering menjadi kendala di masa sakit. Ya, Pak, silakan. Oh, ini Pak Haryanto sudah mengajukan pertanyaannya lewat chat nih, Pak Handri. Oke. Sebagai leader sudah execute, kemudian mengalami kegagalan. Ya, mungkin pertanyaannya terus apa lagi yang harus dilakukan? Mungkin seperti itu, Pak. Silakan Pak Handri. Kegagalan itu adalah proses learning, kalau buat saya ya. Malah kalau leader yang nggak pernah gagal itu saya khawatir. Jadi try to learn from that mistakes and failure, and then fix it. Masalahnya adalah seringkali kita nggak belajar dari kesalahan yang ada. Yang pertama, kita nggak mau self-evaluate, kita nggak mau mengakui di mana kesalahan kita. Yang kedua, seringkali we don't know what is the mistake, why the mistake happen, sehingga membuat kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki. Nah, metodologinya banyak yang bisa dipakai. Tapi secara prinsip, that's okay if you are failed. Ya, you fail again in the same hole, that's a different story ya. Tetapi failure itu adalah part of learning. Failure itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya Anda benar-benar failure. Nah, kalau saya merasa bahwa leaders yang belum pernah atau nggak berani menerima kesalahan atau kegagalan adalah leaders yang tidak baik. Because good leaders, accept failures and learn from it.
and they will become stronger and better karena learning from that mistakes and failure gitu. Jadi jangan pernah takut lagi untuk kemudian mengeksekusi dengan strategi yang baru untuk mencoba. Jadi kalau kalau Jeff Bezos ya, CEO-nya Amazon itu bilang ada 2 tipe kesalahan. 2 tipe mistakes katanya. Yang pertama adalah mistake yang terjadi karena experimentation. Karena pengen mencoba sesuatu yang baru, karena berinovasi, and then you make a mistake. That's okay. Because you will learn from it, and then you will try to make it better. Yang kedua adalah mistakes yang terjadi karena lari dari prosedur yang sudah ada, yang sudah disepakati bersama. That's a different story itu. Compliance bilang kayak begini, Anda langgar. Nah, itu ceritanya lain tuh. Anda that's unforgiven mistakes. Ya, tapi kalau mistakes yang terjadi because you want to do the experiment something, then you are okay. Gitu barangkali Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handri ya. Pak Maharsi. Kenapa Bapak? Saya manggilnya Mbak apa? Kita masih punya 10 menit lagi, Pak Handri. No, sorry. How do I call you? Oh, Nina aja, Pak. Nina, oke Mbak Nina. Oke, kita masih punya 10 menit ya, Pak Handri. Oke. Ya, saya sudah menanyakan ke Pak Aris, tapi beliau juga belum maju. Pak Aris, ini kah? Ya, Bu. Sip, udah bisa masuk. Oke, Pak Aris. Ternyata pakai Telkomsel lebih bagus. Waduh, sekalian iklan. Silakan Pak Aris, ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat siang Pak Handri. Halo Pak. Iya. Mungkin udah ditanyakan tapi karena saya nggak dengar tadi Pak, mohon maaf. Terkait dengan resilience ya. Tentu orang berbeda-beda terkait dengan bagaimana dia bisa bangkit gitu. Untuk Bapak sendiri, menurut pengalaman Bapak, berapa lama Bapak bisa resilience? Lalu kemudian momen apa yang bisa membuat resilience atas kondisi Bapak ya? Lalu kemudian ketika yang kedua terkait dengan jadi pemimpin, tentu hal yang paling ditakuti adalah cibiran dari orang ya, entah itu teman sendiri ataupun yang paling pasti teman sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi kondisi demikian, Pak? Artinya bahwa kita yakin kita bisa care dengan cibiran gitu. Mungkin Bapak juga mengalami hal itu, bisa di-share kepada kita gitu, Pak. Baik. Yang pertama soal cibiran dulu. Jika Anda bekerja dengan baik, berhubungan dengan teman-teman yang dengan cara yang baik. Anda punya 10 teman, 9, 8 dari mereka semuanya baik dengan Anda. Lalu ada 2 yang mencibir. That's life. It's okay. Jangan terlalu banyak dipikirin ya kayak begitu. Tapi jika ada 4 orang yang mencibir Anda atau 5 orang mencibir Anda, you have to look at yourself. Ini gue ada yang salah apa nih? Kenapa orang-orang pada melihat gue seperti ini? There must be something wrong with me. Jadi prinsip saya begitu. Saya punya niat baik, saya bekerja sama dengan tim saya sebaik mungkin. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Lalu kemudian ada suara sumbang, 1, 2, saya akan melakukan reevaluasi terhadap diri saya. Reevaluasi itu Anda bisa lakukan dengan cara self-reflection. Saya salah apa nih? Saya melakukan apa? Saya melakukan apa? Dan seterusnya. Kedua, mengenai bangkit. Nggak ada rumusannya kalau misalnya menurut saya.
berapa lama kita bisa bangkit. Tapi saya selalu berusaha untuk memegang the 3 days rule. Saya boleh, karena Anda boleh sedih, boleh marah gitu, boleh merasa terpuruk, karena itu manusiawi. Tapi saya berusaha untuk memberikan batas dalam waktu 3 hari. The rule of 3 days. Hari keempat saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Entah itu baca hal yang baru, entah itu, pokoknya saya bangun. Saya mencoba entah itu ngobrol dengan teman yang lain, entah itu apa, dan sebagainya. Saya tidak akan membiarkan itu terus berlanjut sampai hari keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Walaupun ntar datang lagi. And then that's okay. Go to that process again. Nah, apa momen yang bisa membuat Anda bangkit? Kadang-kadang adalah obrolan dengan orang. Obrolan saya dengan almarhum ayah saya dulu, obrolan saya dengan ibu saya, obrolan saya dengan berbagai saudara saya. Saya dulu diingatkan hidup ini seperti mendorong mobil katanya. Jangan pernah berhenti untuk mendorong mobil, karena kalau berhenti ntar mobilnya turun lagi susah untuk dorongnya. Jangan berhenti untuk dorong sampai selesai. Nah begitu diingatkan itu saya langsung bangkit. Saya merasa bahwa saya waktunya untuk mendorong mobil saya. Dan saya terus mendorong mobil saya sampai sekarang. Jadi memang perlu orang lain ya. Makanya saya bilang tadi you need a friends to help you to have the resilience atau endurance itu. And sometimes orang lain akan membantu kita untuk mendapatkan momennya. And many times we don't have the moments by ourselves. We need to get the help from others. Itu Mas Aris. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Aris ya. Makasih banyak Pak Handri. Oke. Waktunya tinggal sedikit lagi nih, saya sudah dapat 3 orang penanya, tapi kita akan lihat dulu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mungkin saya berikan lagi kesempatan untuk Pak Susanto. Pak Susanto, adakah? Di sini tadi sudah 3 orang yang menunjuk tangan, Pak Susanto, Pak Brewer Silitonga, dan Pak Sidik Kertapati. Pak Susanto, ada? Ya, halo. Silakan Pak Santo. Ya, silakan Pak Santo. Oh iya, mau tanya gini. Kan tadi kan ditekankan kita harus punya itu semangat untuk fighting kan, bertarung kan. Nah itu kira-kira kita untuk fightingnya itu seandainya di tim kita itu sudah kita fighting cukup lama, hasilnya tetap aja mentok, apakah kita harus ganti strategi atau harus pindah tim, Bu? Itu aja mungkin, makasih. Oke, jadi kalau udah mentok mau gimana gitu Pak Handri? Apakah ganti strategi atau ganti tim? Silakan Pak Andri. Mentoknya karena apa itu dulu yang kita harus tahu. Kenapa mentok? Gitu. Ya kan banyak misalnya mentoknya mungkin karena kita target kita terlalu tinggi mungkin Pak Eri. Saya nggak pernah problem dengan target Pak. Karena target selalu bisa terlalu tinggi, bisa terlalu kapan aja bisa terjadi. Selama kita lakukan proses kita yang baik sebaik-baiknya bersama tim kita, maka outputnya harusnya bagus. Nah kalau targetnya nggak masuk akal itu di awal-awal ya kita bilang ini nggak masuk akal, kondisinya begini, dijelaskan kita dari awal. Jadi tidak mencapai target itu kenapa? Itu yang penting dulu. Kemudian kalau memang tidak juga, kalau misalnya masalahnya yang pertama kita lakukan self-assessment. Ya kita lakukan pertanyaan ke dalam diri kita sendiri, apakah memang kita sudah lakukan yang terbaik, apakah tim kita sudah lakukan yang terbaik, apakah saya empower tim dengan baik, dan seterusnya. Yang kedua, kita lihat apakah tim kita memang tim yang membantu dan good followers. Kalau ternyata memang bukan, ya itu saatnya untuk mengganti tim. Kalau timnya adalah semuanya doers, digetok baru jalan gitu, ya mungkin Anda harus ganti tim. Atau Anda ganti strategi. Tapi sebelum Anda ganti-ganti itu semua,
Anda harus lakukan evaluasi dulu ke dalam diri Anda, ke dalam tim Anda, bahwa apakah memang semua yang kita perlu lakukan sudah dilakukan. Checklist-nya udah dicek, oke, cek, oke. Ini semua udah kita lakukan. Apakah benar dilakukannya? Dan apakah memang menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan dan seterusnya. Kalau enggak ya berarti harus dilakukan perbaikan, baik itu mengganti strateginya ataupun mengganti timnya. Tapi jangan buru-buru ganti gitu. Ini kalau udah 2.19 saya kasih Mbak Nina untuk penutupnya mungkin. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Handri. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Pak Santo ya. Teman-teman yang belum sempat nanya kejawab mungkin bisa DM saya di Instagram. Jadi baik. saya jawab via Instagram. Ya, nanti mungkin juga bisa lewat panitia Pak Handri. Jadi bisa mengajukan pertanyaan lewat panitia. Nanti panitia akan memberikan ke Pak Handri untuk dijawab secara tertulis gitu ya Pak Handri ya. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya sharing dari Pak Handri. Sebelum menutup, mungkin Pak Handri ada sedikit closing statement. We are in a very difficult times, and the only way that we can do now is continuously doing the three things: embrace the reality, and then redefine the winning. Be realistic, be transparent, and then execute with focus. Anything that we still can execute, we execute with focus. I think that's what I can say. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tadi udah dapat rumus-rumus baru nih dari Pak Handri ya untuk menghadapi masa saat ini. Ada rumus 5E yang pertama gitu ya Pak Handri ya, energy, energize others, age, execute, dan juga endurance. Nah, untuk bisa menciptakan endurance, tadi Pak Handri juga kasih rumus 4F. Faith, friends, fun, dan juga fight. Nah, mudah-mudahan yang simple-simple ini mudah diingat. Dan juga Pak Handri, tadi salah satu statement Pak Handri juga cukup sejalan dengan riset yang pernah kami lakukan di PPM Management. Terkait dengan tadi Bapak bilang, kebanyakan orang yang yes man, itu kemudian sulit untuk berkembang. Nah, itu kita pernah melakukan riset dan juga sejalan tuh Pak. Jadi orang yang ternyata lebih mudah mengiyakan mungkin seolah-olah favorable gitu ya, karena nggak gampang kritik, nggak nantang gitu. Tapi ternyata mereka justru sulit untuk memiliki pola pikir bahwa dia harus berkembang dan seterusnya. Makasih luar biasa banget sharingnya sore ini Pak Handri Satriago. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah semangat bagi kita semua untuk terus memiliki pola pikir yang berkembang, tidak pernah menyerah.